Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 76. Dalam keadaan yang demikian, maka aku di Kabanaran telah datang langsung ke perbatasan. Dipanggilnya para senopati untuk membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Dalam pertemuan itu hadir juga Mahisa Bungalan yang, meskipun bukan seorang senopati dari Pakuan Kabanaran, namun ia telah banyak memberikan bantuan yang sangat besar sejak pergolakan yang terjadi di Pakuan itu. Kita harus menilai keadaan dengan sungguh-sungguh, berkata aku Suelatama. Ternyata bahwa para senopati telah bertekad untuk mempertahankan Pakuan Kabanaran dengan segenap kemampuan yang ada. Jika pergolakan itu bermula dari tingkah laku para pengawal Pakuan Watu Mas yang melindungi para perampok yang datang dari Watu Mas dan melakukan kejahatan di Kabanaran, maka yang berkembang selanjutnya adalah permusuhan yang benar-benar antara kedua Pakuan itu. Aku di Watu Mas sama sekali tidak bersedia dan melihat persoalannya dengan sungguh-sungguh, berkata aku Suelatama, karena itu, persoalannya tidak dapat dibatasi pada persoalan yang sebenarnya. Tetapi kita sudah bertekad bahwa Kabanaran tidak akan membiarkan daerahnya menjadi sasaran kejahatan dan pemerasan oleh para penjahat yang mendapat perlindungan di Watu Mas. Nampaknya Pangeran Indasunu juga harus ikut dipersoalkan, berkata salah seorang senopati. Aku Suelatama menarik nafas panjang. Dipandanginya Mahisa Bungalan sekilas. Namun nampaknya Mahisa Bungalan hanya menundukkan kepalanya saja. Agaknya kekecewaan dan dendam yang membara di hati pangeran yang masih muda itu, telah menghentak-hentaknya sehingga ia akan memanfaatkan peristiwa yang manapun juga untuk sekedar melepaskan sakit hatinya tanpa memilih sasaran. Ia telah berbuat tanpa tujuan tertentu, selain menimbulkan kegelisahan, bahkan benturan-benturan kekuatan dan kekacauan di mana-mana. Tetapi kita tidak akan membiarkan bumi kita menjadi sasaran dendamnya, berkata seorang senopati, kita sudah pernah menjadi korbannya. Kabanaran pernah dikacaukannya sehingga aku harus meninggalkan istana, Pakuan Kabanaran. Apakah kita masih akan membiarkan hal yang serupa itu terulang lagi? Kini ia memperalat aku di Watu Mas, sahut senopati yang lain, tetapi Watu Mas sendiri memang telah ditumbuhi perasaan dengki atas perkembangan Kabanaran. Aku Suelatama yang mendengarkan setiap pendapat senopatinya dengan sungguh-sungguh dapat mengambil kesimpulan, bahwa pasukan pengawal Pakuan Kabanaran benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka bersedia berbuat apa saja bagi kepentingan Pakuan mereka, bahkan sampai mengorbankan hidup mereka. Karena itu, maka akhirnya aku berkata, aku mengucapkan terima kasih. Kita akan mempertahankan kampung halaman ini dengan segenap kemampuan yang ada pada kita. Aku, berkata salah seorang senopati, kita tidak terikat oleh segala macam paugeran yang menyangkut hubungan antara kedua Pakuan ini justru karena Watu Mas sudah menyerang Kabanaran. Karena itu, jika perlu, kita akan dapat menghancurkan Watu Mas di sarang mereka sendiri, agar mereka tidak lagi mampu menyerang Kabanaran. Kita akan melihat segala macam perkembangan keadaan, berkata aku Suelatama, tetapi apabila perlu dan memungkinkan, kita akan melakukannya. Dengan demikian, maka sikap Kabanaran sudah tegas. Mereka akan bertempur. Bahkan jika perlu merekalah yang akan memasuki Watu Mas. Bukan hanya sekedar menunggu serangan dari Watu Mas. Dalam pada itu, aku Watu Mas pun telah menilai keadaan. Serangan mereka yang pertama, yang tidak memberikan gambaran yang cerah bagi kelebihan Watu Mas. Membuat aku di Watu Mas menjadi sangat kecewa. Seharusnya kalian membuat perhitungan yang lebih cermat, berkata aku di Watu Mas kepada senopati yang memimpin serangan itu. Kami terjerat karena kami tidak mengamati setiap padukuhan di sebelah hutan di perbatasan itu, jawab senopati yang memimpin serangan itu. Orang-orang Kabanaran merasa dirinya mendapat kemenangan. Karena itu, pada suatu saat yang pendek, kalian harus dapat menebus kekalahan itu, berkata aku lebih lanjut. Sebenarnya kami tidak kalah, jawab senopatinya, tetapi dalam keseimbangan yang demikian, mereka akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, maka kami pun menarik diri. Kami tidak terpecah dan lari bercerai-berai. Tetapi kami memang mengundurkan diri. Bukankah kalian mengakui bahwa persiapan orang-orang Kabanaran cukup baik? Dan kalian berpendirian bahwa untuk selanjutnya kalian harus memperhitungkan keadaan sebaik-baiknya, bertanya aku di Watu Mas. Senopati itu mengangguk sambil menjawab, ya aku.
Bukankah itu merupakan satu pengakuan bahwa yang kalian lakukan sebelumnya untuk memperhitungkan keadaan masih kurang? Bertanya aku pula. Senopati dari Watu Mas itu mengangguk lagi sambil menjawab, ya aku. Nah, jika demikian, maka kita harus memperhitungkan segala-galanya, berkata aku di Watu Mas. Dalam pada itu, maka pada waktu-waktu berikutnya, kedua belah pihak telah mempersiapkan diri semakin ketat. Pasukan Kabanaran dan pasukan Watu Mas menjadi semakin banyak berada di perbatasan. Namun yang terjadi kemudian adalah sekedar persiapan-persiapan. Sekali-sekali terjadi pertempuran-pertempuran kecil antara para peronda dari Watu Mas telah membuat rencana yang lebih terperinci untuk memasuki daerah Kabanaran. Mereka memusatkan pasukannya pada sisi yang lain dari garis serangannya yang pertama. Pasukannya yang terbaik telah dikumpulkan dipimpin oleh para senopati yang terbaik pula. Dan di antara mereka terdapat Pangeran Indrasunu. Pasukan Watu Mas terlalu kuat bagi Kabanaran, berkata Pangeran Indrasunu, kami pernah memasuki Kabanaran dan mendudukinya. Tetapi kami sama sekali tidak bermaksud apa-apa kecuali sekedar memperingatkan aku Kabanaran agar menyadari dirinya. Setelah kami melihat dan meyakini bahwa aku Kabanaran telah melihat kenyataan dirinya, betapa kecilnya Kabanaran, sehingga tidak akan mungkin menunjukkan kesombongannya lagi, kami telah meninggalkan kota Pakuan itu. Pangeran Indrasunu berhenti sejenak, lalu, aku tidak menyangka sama sekali bahwa aku di Kabanaran akan dijangkiti lagi oleh penyakitnya yang lama. Kesombongannya itulah yang pada suatu saat tentu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kami sudah berusaha menahan diri, berkata aku di Watu Mas. Ya, tentu, jawab Pangeran Indrasunu, semua orang mengerti bahwa Kabanaran telah berusaha menghancurkan Watu Mas dengan caranya yang licik, seolah-olah Watu Mas telah dilanda oleh kejahatan. Kami tidak dapat tinggal diam, berkata aku di Watu Mas. Itu adalah sikap jantan. Karena itu, aku membawa pasukan yang meskipun tidak cukup banyak, tetapi akan dapat membantu memberikan kesadaran sedalam-dalamnya kepada aku di Kabanaran. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang pernah aku lakukan, seolah-olah sikap aku di Kabanaran telah berubah. Ternyata bahwa aku telah dijebak oleh sikapnya yang pura-pura, berkata Pangeran Indrasunu. Aku di Watu Mas mengangguk-angguk. Senopati yang mendengar pembicaraan itu pun mengangguk-angguk pula. Namun sebenarnya lah ada di antara mereka yang tidak memahami pembicaraan itu. Mereka sama sekali tidak melihat kesombongan aku di Kabanaran. Beberapa orang senopati melihat bahwa aku di Watu Maslah yang menolak untuk berbicara, meskipun aku di Kabanaran dengan rendah hati sudah bersedia datang. Selebihnya, ada juga 1-2 orang senopati yang dengan tajam mengamati beberapa orang kawannya yang berada di perbatasan telah bekerja sama dengan segerombolan perampok yang sering memasuki daerah Kabanaran. Bahkan perampok-perampok itu telah membuat Kabanaran menjadi bingung dan kehilangan pegangan menghadapinya. Para pengawal di Kabanaran tidak diperkenankan menumpas perampok itu langsung ke sarangnya yang berada di daerah Watu Mas. Sementara itu, para pengawal di Watu Mas ikut menikmati hasil kejahatan yang didapat oleh para perampok itu. Tetapi mereka terikat pada janji setia kepada aku dan Pakuan di Watu Mas, sehingga apapun juga yang dikatakan oleh aku akan mereka lakukan sebaik-baiknya. Demikian juga mereka tidak akan ingkar apabila mereka mendapat perintah untuk menyerang Kabanaran. Dengan demikian, maka persiapan untuk menyerang dengan pasukan yang besar itu pun dilaksanakan dengan teliti. Beberapa orang petugas sandi telah berusaha untuk melihat padukuhan-padukuhan di belakang hutan perbatasan. Mereka memang menemukan padukuhan-padukuhan itu hampir kosong. Yang ada di padukuhan-padukuhan itu adalah para pengawal. Dengan cermat, para petugas sandi dari Pakuan Watu Mas itu berusaha untuk mengetahui jumlah para pengawal yang berada di padukuhan di belakang garis perbatasan itu. Mereka memperhitungkan waktu yang diperlukan oleh para pengawal itu untuk berkumpul dalam satu gelar yang memadai untuk melawan gelar pasukan pengawal di Watu Mas. Dengan dasar perhitungan-perhitungan itulah maka aku di Watu Mas telah menentukan bahwa serangan berikutnya akan dilakukan dari landasan yang telah ditentukan itu. Pasukan Watu Mas akan dibantu oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Pangeran Indrasunu. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi para cantrik dari padepokan itu memiliki bekal ilmu yang lebih baik dari para pengawal, karena cantrik-cantrik itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi. Hari-hari yang merambat terus, ditandai oleh persiapan yang semakin mapan.
Bahkan akhirnya aku di Watu Mas yang melihat sendiri persiapan itu berkata, berdasarkan pengamatan para petugas sandi dan perhitungan para senopati, maka pasukan ini akan dapat melakukan tugasnya. Menghancurkan satu kubu pertahanan Pakuan Kabanaran. Kemudian kembali ke pangkalan. Saat yang demikian itulah yang telah ditunggu-tunggu oleh para pengawal. Mereka sudah mempersiapkan diri beberapa lama serta mendapat keterangan tentang kedengkian orang-orang Kabanaran sehingga kebencian mereka telah memuncak. Apalagi karena mereka telah mendapat keterangan pula tentang kekalahan yang pernah dialami oleh para pengawal dari Watu Mas sehingga mereka terpaksa kembali membawa kegagalan pada saat mereka menyerang Kabanaran. Demikianlah, maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Pemusatan pasukan dan persiapan-persiapan yang lain telah diperiksa dengan teliti sehingga tidak akan ada yang mengecewakan lagi. Beberapa pedati telah membawa peralatan perang untuk mengganti apabila peralatan mereka rusak. Sementara yang lain membawa perbekalan apabila mereka perlukan. Karena aku memerintahkan menghancurkan satu kubu pertahanan, sehingga perlawanan mereka berhenti sama sekali. Mungkin sehari, tetapi mungkin 2 atau 3 hari. Serangan ini adalah serangan yang sebenarnya. Dengan demikian kami akan menunjukkan kemampuan Watu Mas. Untuk selanjutnya Kabanaran tidak akan berani menyombongkan diri lagi, berkata aku di Watu Mas. Dalam pada itu, maka aku di Watu Mas dan para senopati telah menentukan bahwa 2 hari lagi, mereka akan berangkat melewati perbatasan dan memecahkan kubu pertahanan orang-orang Kabanaran. Selanjutnya mereka akan menarik diri kembali ke pangkatan. Kami masih belum akan menduduki satu jengkal tanah pun di Kabanaran, berkata aku Watu Mas. Jika saatnya datang, kami akan memasuki Kabanaran dan menduduki kota Pakuan serta istana aku Kabanaran yang sombong itu. Namun dalam pada itu, betapapun orang-orang Watu Mas merahasiakan rencana serangan mereka, namun para petugas sandi dari Kabanaran dapat mencium pula persiapan-persiapan besar-besaran yang telah mereka lakukan. Dengan berani beberapa petugas sandi dari Kabanaran telah berhasil melihat beberapa pedati yang dipersiapkan. Sementara itu mereka pun telah melihat pasukan yang kuat di perbatasan. Karena itulah, maka mereka pun segera melaporkan hal itu kepada para senopati di Kabanaran. Sehingga dengan demikian maka para senopati di Kabanaran segera bertindak dengan cepat. Menurut perhitungan para senopati di Kabanaran, maka padukuhan yang menjadi sasaran serangan itu adalah padukuhan yang dipergunakan untuk mengendalikan kekuatan dari Pakuan Kabanaran untuk daerah yang panjang di perbatasan. Dengan menghancurkan tempat itu, maka pasukan di Watu Mas akan dapat menguasai padukuhan yang penting di perbatasan. Dengan demikian, maka Kabanaran pun telah mempersiapkan diri menghadapi arus banjir bandang yang akan menimpa pasukannya. Aku yang langsung memimpin persiapan itu telah memerintahkan untuk menilik semua pasukan di perbatasan. Mungkin persiapan itu hanya sekedar untuk memancing perhatian yang kemudian akan dilakukan sergapan lewat bagian yang lain. Namun ternyata bahwa di tempat lain, tidak nampak persiapan yang dapat menumbuhkan kecurigaan apapun. Dengan demikian maka aku dan para senopati berpendapat bahwa pertahanan terkuat akan diletakkan di padukuhan yang terpenting itu. Beberapa senopati pilihan telah ditarik dari daerah pertahanan dan diletakkan di sekitar padukuhan terpenting itu termasuk Mahisa Bunggalan, yang meskipun bukan seorang senopati dari Pakuan Kabanaran, namun ia ternyata memiliki kemampuan melampaui para senopati. Demikianlah, 2 kekuatan yang besar telah berhadap-hadapan. Kabanaran yang berhasil menduga jumlah pasukan lawan, telah mempersiapkan sejumlah itu pula. Bahkan aku Kabanaran telah menghimpun pasukan cadangan, karena daerah perbatasan itu tidak akan dapat menarik semua pengawal yang ada di Kabanaran. Daerah perbatasan yang panjang masih tetap memerlukan pengawasan, sementara di seluruh Pakuan keamanan dan perlindungan masih tetap diselenggarakan sebaik-baiknya. Karena itu, maka anak-anak muda yang telah mengikuti latihan singkat namun mencukupi, telah dipersiapkan pula. Mereka tidak akan langsung dilibatkan dalam pertempuran. Namun pada saat tertentu, jika keadaan memaksa mereka pun akan terlibat pula. Karena itulah, maka dalam kesempatan yang sempit itu, pasukan cadangan itu pun telah mempergunakan waktu mereka untuk memperdalam olah kanuragan. Dalam pada itu, ternyata pasukan Kabanaran berhasil mengumpulkan pasukan pengawal sejumlah yang diperlukan. Bahkan mereka telah menempatkan para pengawal itu di padukuhan yang akan menjadi sasaran, siap untuk menyusun gelar. Demikianlah pada hari yang sudah ditentukan, maka pasukan Watu Mas pun telah mempersiapkan diri. Pada tengah malam, pasukan segelar sepapan telah menyusun barisan.
Mereka akan memasuki hutan perbatasan dan muncul di daerah Kabanaran pada saat matahari mulai memanjat langit. Dengan obor pasukan Watu Mas memasuki hutan di perbatasan. Namun karena hutan itu bukan hutan yang pepat dan padat, maka mereka tidak banyak mengalami kesulitan di perjalanan. Bahkan menelusuri jalan setapak, pedati-pedati mereka dapat menyusup di antara pepohonan. Dengan gempita pasukan itu sama sekali tidak mencemaskan bahwa kehadirannya akan mengalami perlawanan yang memadai. Mereka menganggap bahwa pasukan Kabanaran di perbatasan tidak akan dapat mengimbangi jumlah mereka, meskipun orang Kabanaran mengetahuinya. Bahkan menurut rencana mereka, pasukan dari Watu Mas itu akan berhenti sejenak di seberang hutan perbatasan. Mengatur diri dalam gelar perang yang sempurna. Kemudian menempatkan beberapa bagian orang-orang mereka untuk mempersiapkan perbekalan dalam satu perkemahan. Sementara pasukan yang lain akan maju memasuki padukuhan-padukuhan terpenting di daerah Kabanaran. Kita siapkan tenaga cadangan sebaik-baiknya, berkata Senopati yang memimpin serangan itu, kita tidak boleh kehilangan kekuatan justru setelah kita mengerahkannya pada benturan yang pertama. Tenaga cadangan itu harus dapat digerakkan setiap saat diperlukan. Iring-iringan dari Watu Mas dengan diterangi oleh berpuluh-puluh obor itu ternyata telah menggemparkan penghuni-penghuni hutan. Binatang-binatang salang tunjang. Burung-burung di pepohonan menjadi kebingungan. Namun api-api obor itu sama sekali tidak mengganggu binatang-binatang yang ketakutan itu. Menjelang fajar, iring-iringan itu benar-benar telah keluar dari hutan perbatasan. Seperti yang mereka rencanakan, maka mereka pun segera membangun perkemahan. Pedati-pedati yang mereka bawa segera mereka tempatkan pada sisi sebelah menyebelah. Sekelompok dari antara para pengawal yang ditunjuk menjadi pasukan cadangan itu pun akan menjaga perkembangan. Selain tugasnya itu, maka pada saat tertentu jika diperlukan, maka pasukan cadangan ini pun akan turun ke arena. Ternyata obor-obor yang muncul dari dalam hutan itu telah dilihat oleh para pengawas dari Kabanaran. Mereka pun segera melaporkan bahwa pasukan lawan telah menyeberangi hutan perbatasan. Mereka kini bersiap-siap di pinggir hutan. Mereka telah membuat perkemahan dengan beberapa buah pedati yang mengangkut perbekalan dan senjata, berkata pengawas itu. Mereka siap untuk melakukan perang berjangka, berkata Senopati dari Kabanaran. Lalu, baiklah. Kita harus mengimbangi. Dalam pada itu, pasukan cadangan kita pun harus mendapat tempaan yang sebaik-baiknya. Lahir dan batin. Bertanya Mahisa Bungalan. Menjelang fajar, pasukan Kabanaran pun telah disiarkan pula dalam gelar. Jumlah mereka cukup memadai. Jika kedua pasukan itu bertemu, maka keduanya akan memiliki kekuatan yang seimbang. Namun dalam pada itu, selagi semua perhatian dari Watu Mas dan Kabanaran ditujukan kepada pertempuran besar-besaran itu, maka aku di Kabanaran pun telah bertindak cepat. Ia tidak melupakan sumber pertikaian. Dengan cepat ia menghimpun para pengawal di sisi yang lain yang berhadapan dengan hutan perbatasan yang menyimpan sarang para perampok yang sering memasuki daerah Kabanaran. Menurut perhitungan para pengamat, jumlah perampok itu sebenarnya tidak begitu banyak, sehingga mereka akan dapat dengan segera diselesaikan. Karena itu, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, aku sendiri akan memimpin pasukan itu, sementara ia menyerahkan kepada seorang senopati tua untuk menampung segala persoalan yang timbul. Juga persoalan yang timbul di daerah pertempuran melawan orang-orang Watu Mas. Siapkan sekelompok penghubung berkuda, berkata aku, mereka akan menghubungi aku setiap saat di daerah perbatasan. Aku akan selalu memberikan keterangan tentang pasukanku. Demikianlah, Kabanaran telah membuka 2 garis pertempuran. Namun agaknya menurut perhitungan aku Suelatama, segalanya akan diselesaikan sebaik-baiknya. Pada saat yang bersamaan dengan gerakan pasukan Watu Mas, aku Suelatama memasuki hutan perbatasan langsung menuju ke sarang perampok yang mendapat perlindungan dari para pengawal. Namun agaknya para pengawal dari Watu Mas sedang memusatkan perhatiannya kepada pertempuran yang bakal pecah karena pasukan Watu Mas telah menusuk langsung ke dalam daerah Kabanaran dibantu oleh Pangeran Indrasunu yang masih saja selalu dibakar oleh dendam dan kecewa. Pada saat yang hampir bersamaan pula, kedua pasukan itu memasuki garis perang meskipun dalam wujud yang berbeda. Pasukan Watu Mas yang segelar sepapan telah mendekati pusat pertahanan pasukan Kabanaran dalam gelar yang utuh. Mereka telah membuka gelar Garudang Layang dengan rangkaian kebesaran. Umbul-umbul, rontek dan panji-panji kebesaran pakuan Watu Mas telah dipasang di induk pasukannya.
Sementara pada sayap gelar, Senopati Pengapit telah mengibarkan panji-panji dengan tunggul masing-masing pasukan. Para pengawas dari Kabanaran yang selalu mengikuti gerak pasukan Watu Mas itu pun selalu memberikan laporan terperinci. Sementara itu, pasukan Kabanaran pun telah turun dengan tanda-tanda kebesarannya pula, karena para senopati sadar, tanda-tanda kebesaran itu akan memberikan pengaruh jiwani kepada para pengawal. Demikianlah, kedua belah pihak menjadi berdebar-debar. Ketika matahari mulai memanjat langit, maka mereka pun mulai melihat dengan jelas pasukan yang akan dihadapi. Pasukan Kabanaran telah membuka gelar sapit urang untuk mengimbangi gelar lawannya yang melebar. Tetapi Kabanaran meletakkan sayap pasukannya agak ke depan. Kabanaran cukup percaya kepada para pengawal yang dipimpin oleh para senopati Pengapit. Dalam pada itu, di induk pasukan Kabanaran terdapat pula Mahisa Bungalan. Yang terdengar kemudian adalah gempitannya pasukan kedua belah pihak yang bersorak menjelang benturan kedua kekuatan itu. Para senopati dan para pengawal telah menggenggam senjata masing-masing dan siap untuk bertempur. Pada saat yang demikian itulah, Aku Suelatama yang memimpin sendiri pasukannya yang tidak begitu besar, tetapi yakin dan percaya akan kemampuan diri sendiri, telah mendekati sarang para perampok yang memang sudah diketahui sebelumnya. Namun karena sarang perampok itu terletak di Pakuan Watu Mas dan selalu mendapat pengawasan dari para pengawal di Watu Mas, maka para pengawal dari Kabanaran tidak dapat mencapainya, karena Kabanaran masih selalu menjaga diri, menghindari benturan kekuatan dengan Watu Mas. Namun karena persoalannya sudah semakin menjalar, maka Kabanaran tidak lagi merasa wajib untuk mengekang diri. Sebenarnya lah sebagian besar para pengawal perbatasan Watu Mas telah ditarik dan dihimpun di dalam satu barisan yang besar. Pengawal yang tersisa, sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan gerakan pasukan pengawal Kabanaran memasuki Watu Mas di bagian lain dari perbatasan itu, dan langsung menusuk ke sarang para perampok yang untuk beberapa lamanya selalu mendapat perlindungan mereka. Para perampok itu selalu memberikan sebagian dari hasil mereka kepada para pengawal perbatasan yang mencegah pasukan pengawal Kabanaran mengejar mereka. Namun pada saat itu, para perampok itu tidak berada di bawah perlindungan para pengawal yang sedang sibuk. Pengawal yang tersisa tidak terlalu banyak dan tidak menduga sama sekali bahwa Aku Suelatama sendiri telah memasuki daerah Watu Mas. Kehadiran para pengawal dari Kabanaran itu benar-benar telah mengejutkan para perampok yang merasa dirinya tidak dapat diganggu-gugat. Babakan para perampok itu pun mengerti bahwa di bagian lain di perbatasan itu telah terjadi pertempuran yang besar antara pasukan pengawal perbatasan Watu Mas melawan pasukan perbatasan Kabanaran. Bahkan pemimpin perampok itu telah menghitung kemungkinan untuk memancing di air keruh. Selagi para pengawal terlibat dalam pertempuran besar, yang menurut perhitungannya tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 hari, maka ia akan dapat membawa para pengikutnya untuk memasuki Kabanaran dan merampok tanpa rintangan. Namun tiba-tiba saja, selagi para perampok itu beristirahat tanpa memikirkan apapun juga, seorang di antara mereka yang kebetulan berada di luar sarang mereka, telah berlari-lari menemui pemimpinnya. "Ada apa?" bertanya pemimpinnya. "Pasukan pengawal Kabanaran," jawabnya hampir berteriak. "Terkuat akan diletakkan di padukuhan yang terpenting itu." "Jangan gila. Pasukan pengawal Kabanaran. Sebagian besar ditarik ke dalam perang yang besar itu," jawab pemimpinnya. "Tetapi pasukan itu menuju kemari," orang menjelaskan. Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Beberapa orang yang mendengar laporan itu pun kemudian mengerumuninya. "Aku bersumpah. Pasukan itu akan datang," katanya gagap. Pemimpin perampok itu tidak berpikir lebih panjang lagi. Pengikutnya itu tentu tidak akan membohonginya. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, "Bersiaplah. Kita akan menghadapi lawan." Para perampok itu pun segera berlari-larian mengambil senjata mereka. Beberapa orang yang telah bersiap lebih dahulu, telah berlari ke pintu gerbang sarang mereka. Sebenarnya lah, pada saat itu telah muncul sepasukan pengawal dari Kabanaran yang dipimpin langsung oleh Aku Suelatama. Ketika Aku melihat para perampok sudah siap menunggu, maka ia pun segera memerintahkan pasukannya memencar. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan isyarat ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu. Para pengawal pun bergerak cukup cepat. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Para pengawal yang berada di barisan paling depan langsung menyerbu para perampok yang keluar dari regol,
sementara yang lain telah menebar dan memasuki sarang para perampok itu dengan meloncati dinding kayu di seputar barak mereka. Serangan itu benar-benar tidak terduga pula. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, beberapa orang pengawal telah berloncatan memasuki sarang para perampok itu dari segala arah. Para perampok yang tidak bersiap sama sekali menghadapi serangan itu, dan cara yang telah dilakukan oleh para pengawal itu menjadi bingung. Beberapa orang di antara mereka tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Tetapi sesaat kemudian, maka mereka pun mulai menyadari keadaan yang terjadi. Dengan senjata teracu maka mereka pun segera menyongsong pasukan pengawal kebenaran yang terdekat. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang bertebaran di seluruh barak. Di longkangan-longkangan para pengawal telah bertempur dengan para perampok yang kebingungan. Dengan demikian maka pada benturan pertama, para perampok telah melepaskan beberapa orang korban. Sementara para pengawal telah memasuki sarang para perampok itu sampai ke segala sudut. Tidak seorang pun dari antara para perampok itu yang sempat melarikan diri. Semuanya terjebak ke dalam pertempuran yang sengit. Seorang lawan seorang di segala tempat di dalam sarang itu. Ternyata bahwa kemampuan para pengawal memang melampaui kemampuan para perampok. Meskipun ada juga 1-2 orang perampok yang mampu mendesak lawannya, namun sebagian terbesar dari para perampok itu tidak mampu bertahan. Sebagaimana pesan Aku Suelatama, maka para pengawal tidak boleh berbuat menurut kata hati mereka masing-masing. Karena itu, maka korban demi korban pun berjatuhan. Para perampok yang lengah sekejap, telah tertebas oleh tajamnya pedang para pengawal di kebenaran yang dipimpin langsung oleh Aku Suelatama. Apalagi pertempuran itu berlangsung menebar. Karena itu, maka agak sulit bagi para pengawal untuk mengendalikan diri mereka masing-masing. Pemimpin perampok yang berada di regol bersama sebagian besar orang-orangnya melihat betapa para pengikutnya mengalami kesulitan. Ketika ia sendiri mengamuk dengan canggah di tangan, maka ia telah berhadapan langsung dengan Aku Suelatama. Nampaknya kau adalah pemimpin gerombolan perampok ini, bertanya aku. Aku tidak ingkar. Siapa kau, bertanya pemimpin perampok itu. Suelatama, jawab aku dari kebenaran itu. Kaukah Aku Suelatama, bertanya pemimpin perampok itu pula. Ya, jawab aku itu. Tiba-tiba pemimpin perampok itu tertawa berkepanjangan. Katanya, bagus. Ternyata kau adalah aku yang berani. Kau tidak berada di medan perang yang terjadi karena serangan para pengawal dari Watu Mas. Tetapi kau justru berada di sini. Kau menghindarkan diri dari peperangan yang besar, dan lebih senang memasuki hutan perbatasan yang tidak siap menerima kedatanganmu ini. Tetapi kau salah aku. Agaknya justru di sini kau akan mengalami nasib buruk. Aku tidak menjawab. Tetapi ia sudah mengacukan senjatanya. Ketika selangkah ia maju, maka pemimpin perampok itulah yang justru telah menyerangnya dengan canggahnya. Tetapi aku sudah siap melawannya. Karena itu, maka serangan tidak sempat menyentuhnya. Bukankah pemimpin perampok itu harus meloncat menjauh karena akulah yang kemudian telah menyerangnya dengan cepat. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya memiliki bekal ilmu kanuragan yang tinggi. Mereka datang tidak untuk melepaskan dendam dan membunuh tanpa pertimbangan. Tetapi mereka dengan satu tujuan tertentu. Menghancurkan gerombolan perampok itu. Dan menghancurkan mereka tidak berarti menumpas mereka semua. Meskipun demikian, dalam pertempuran yang keras, maka tidak mudah untuk menahan diri dan kobaran nyala api di dalam dada yang membara. Para pengawal kebenaran yang harus bertempur dengan sepenuh kemampuan itu kadang-kadang memang tidak lagi dapat memperhitungkan seberapa dalam ia harus menghunjamkan pedangnya. Sementara itu, di bagian lain dari sarang para perampok itu, pengawal dari kebenaran telah berhasil mengusai sebagian besar dari mereka. Beberapa orang perampok yang tidak mampu lagi melawan, telah meletakkan senjata mereka, selain yang terbuka parah. Karena itu, maka para pengawal yang telah menyelesaikan tugasnya itu pun telah bergeser ke halaman depan dari sarang itu, sehingga mereka, kecuali yang menjaga para tawanan, telah bergabung dengan para pengawal yang masih bertempur melawan para perampok. Namun dalam pada itu, pemimpin perampok yang bertempur langsung melawan aku itu pun tidak banyak dapat berbuat sesuatu. Bahkan semakin lama, ia pun menjadi semakin terdesak dan kehilangan kesempatan. Canggahnya yang garang, tidak mampu mendesak Aku Suelatama.
Bahkan kadang-kadang senjata aku telah terasa tergores di tubuhnya. Apalagi ketika lawan para perampok di halaman itu seolah-olah menjadi semakin banyak, karena sebagian para pengawal yang semula menebar telah berkumpul. Sehingga karena itu, maka agaknya sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bertahan lebih lama lagi. Karena itulah, maka pemimpin perampok itu pun kemudian tidak dapat mengingkari kenyataan. Dengan serta-merta ia telah melemparkan senjatanya sambil berteriak nyaring, "Aku menyerah." Suara pemimpin perampok itu sekaligus menjadi pertanda dan perintah terhadap para pengikutnya. Mereka pun telah berloncatan menjauhi lawannya dan melepaskan senjata masing-masing. Dengan demikian maka pertempuran itu telah berakhir. Jauh lebih cepat dari pertempuran yang terjadi di bagian lain dari perbatasan antara Watumas dan Kabanaran. Dalam pada itu, aku pun segera mengumpulkan para perampok yang telah menyerah. Mengumpulkan senjata mereka dan menugaskan sebagian dari mereka merawat kawan-kawan mereka yang terluka. Kawan-kawan kalian yang terbunuh, harus kalian selenggarakan pemakamannya. Selanjutnya kalian akan ikut bersama kami ke Pakuan Kabanaran, berkata aku Swelatama, namun sebelumnya kalian harus menunjukkan, di mana kalian menyimpan harta benda hasil rampokan kalian di telatah Kabanaran selama ini. Pemimpin perampok mengerutkan keningnya. Namun aku pun berkata, aku dapat berbuat baik terhadap kalian, tetapi aku pun dapat berbuat kasar. Sebenarnya kami sudah kehilangan pertimbangan-pertimbangan bening selama ini. Namun kami masih akan berusaha jika kalian membantu. Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara aku tetapi itu akan kami pikirkan nanti. Yang penting, rawatlah kawan-kawan kalian yang sakit dan selenggarakanlah kawan-kawan kalian yang terbunuh. Tetapi jika seorang saja di antara kalian yang berbuat aneh-aneh, maka kalian seluruhnya akan binasa. Pemimpin perampok itu tidak menjawab. Tetapi dalam cahaya obor ia melihat, betapa wajah aku memancarkan kemarahannya. Harta benda yang tersimpan itu adalah harta benda yang memang telah dirampoknya dari orang-orang Kabanaran. Biarlah harta benda itu kembali kepada orang-orang Kabanaran, geram aku, meskipun sulit untuk mengembalikan seorang demi seorang, karena perampokan itu sudah berlangsung sejak lama sekali, namun aku dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang lain bagi Kabanaran. Pemimpin perampok itu tidak menjawab demikianlah maka para perampok itu pun kemudian telah mengumpulkan dan merawat kawan-kawan mereka yang terluka, sementara mereka pun telah mengubur kawan-kawan mereka yang terbunuh di bawah pengawasan para pengawal dari Kabanaran. Ketika kerja para perampok itu telah selesai, maka mulailah aku Kabanaran bertanya kepada pemimpin perampok itu, di mana mereka menyimpan harta benda hasil rampokan mereka yang selalu mereka lakukan di daerah Kabanaran. Aku dapat mengembalikan kepada yang berhak, berkata aku Kabanaran, jika hal itu tidak mungkin lagi, maka aku akan dapat mempergunakan harta benda dari Kabanaran itu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di Kabanaran. Apakah benar begitu? Bertanya perampok itu. Jika tidak demikian, apakah kau mempunyai dugaan lain? Bertanya aku Kabanaran. Jangan ragu-ragu. Katakan, desak aku. Pemimpin perampok itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, memang mungkin terjadi tidak seperti yang aku katakan. Mungkin harta benda itu justru akan jatuh ke tangan sebagian kecil saja dari para pemimpin di Kabanaran untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah hal seperti itu berlaku di Watumas? Bertanya aku di Kabanaran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, kami mendapat perlindungan dari beberapa orang pemimpin pengawal. Tetapi kami harus menyerahkan sebagian dari hasil rampokan kami kepada mereka. Aku tahu. Itulah sebabnya kami tidak dapat mengejar kalian sampai ke sarang. Dan persoalan itu pula lah antara lain sebab dari kemelut yang terjadi sekarang ini, jawab aku. Lalu, namun setelah pertempuran benar-benar pecah, kami tidak perlu lagi menghormati daerah kekuasaan Watumas yang dapat kalian pergunakan untuk berlindung selama ini. Pemimpin perampok itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu aku pun mendesak, sekarang, katakanlah. Di mana kau simpan barang-barangmu? Aku tidak akan mengatakannya, berkata pemimpin perampok itu. Jangan keras kepala, geram aku, jangan menunggu sampai aku kehilangan kesabaran. Aku sudah bertekad untuk menutup mulutku, jawab pemimpin perampok itu. Wajah aku menjadi tegang.
Tiba-tiba saja aku itu pun berdiri tegak sambil berkata lantang, bawalah semua orang berurutan lewat di hadapanku. Aku akan bertanya kepada mereka seorang demi seorang. Jika orang itu tidak mau mengatakan di mana barang-barang mereka simpan, maka aku akan membunuh mereka. Satu demi satu. Biarlah aku membunuh sampai orang terakhir. Aku tidak memerlukan mereka lagi. Yang penting dendam ini telah terlepaskan. Wajah pemimpin perampok itu pun menjadi merah. Dengan nada dalam ia berkata, apakah kau dapat berbuat sekejam itu? Aku tidak akan berbuat demikian terhadap rakyat Kabanaran. Tetapi terhadap musuh Kabanaran, aku dapat berbuat apa saja. Para pengawalku akan dengan suka rela melakukannya, karena mereka pun telah mendendam terhadap kalian sejak waktu yang sangat lama. Mereka menunggu kesempatan, sampai kapan mereka dapat melepaskan dendam mereka terhadap kalian. Itu bukan sifat seorang kesatria. Seorang kesatria tidak akan membunuh lawan yang menyerah, jawab pemimpin perampok itu. Hanya lawan yang seimbang dalam ilmu dan derajatnya. Kalian adalah perampok-perampok yang memiliki martabat jauh lebih rendah dari seorang aku dan pengawal-pengawalnya. Karena itu, seorang kesatria tidak terikat oleh kewajibannya untuk berbuat sebagaimana kau katakan, jawab aku, kecuali jika kalian benar-benar menunjukkan martabat kalian sebagai seorang laki-laki jantan yang berani bertanggung jawab atas segala perbuatan kalian, geram aku. Aku akan bertanggung jawab, sahut pemimpin perampok itu. Akan membunuh lawan yang menyerah, jawab pemimpin perampok itu. Jika demikian, katakan, di mana benda orang-orang Kabanaran yang kalian rampok? Kami wajib mengembalikannya atau mempergunakan bagi kesejahteraan rakyat Kabanaran, jawab aku, jika tidak, kami akan mendapat cukup kepuasan dengan membunuh kalian semua, atau justru dengan cara lain melepaskan kalian seorang, demi seorang di padukuhan-padukuhan yang pernah mengalami perampokan. Itu sangat keji, jawab pemimpin perampok itu. Apa artinya kekejian seperti itu jika memang dapat mendatangkan kepuasan, bertanya aku. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang beradab, pemimpin perampok itu hampir berteriak. Jangan berteriak. Aku dapat menjatuhkan hukum picis terhadapmu, sahut aku, kecuali jika kau bersikap jantan, tidak ada pilihan lain. Akhirnya pemimpin perampok itu pun berkata, kau berhasil memeras kami. Aku tahu, yang kau katakan itu tidak akan kau lakukan. Tetapi biarlah aku mengatakan di mana barang-barang itu kami simpan, karena barang-barang itu tidak akan bermanfaat apapun juga bagi kami. Aku di Kabanaran mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, jika kau berpendirian seperti itu, cepat katakan, di mana harta benda itu. Pemimpin perampok yang tidak dapat ingkar lagi itu pun kemudian membawa aku dan dua orang pengawal ke tempat harta benda mereka sembunyikan, di dalam goa di bawah tanah. Kau memang iblis, geram aku ketika dilihatnya harta benda yang tidak ternilai harganya, kau sudah merampok harta benda milik rakyatku di Kabanaran. Dalam pada itu, maka aku di Kabanaran itu pun kemudian memerintahkan pemimpin perampok itu memanggil kawan-kawannya untuk mengambil harta benda yang tersembunyi di dalam goa itu. Mereka pulalah yang harus membawa harta benda itu ke pakuan Kabanaran di bawah pengawalan yang kuat. Segalanya itu dilakukan dengan cepat. Aku tidak menunggu persoalan itu berkembang. Meskipun perhatian orang-orang Watu Mas sebagian tertuju kepada peperangan yang terjadi di daerah lain dalam urutan perbatasan, namun tentu masih ada kelompok-kelompok pengawal yang tersisa di perbatasan itu. Karena itulah, maka ketika segalanya sudah siap, aku di Kabanaran tidak menunggu lebih lama lagi. Demikianlah maka sebuah iring-iringan telah meninggalkan hutan, perbatasan. Yang dibawa oleh para perampok itu selain harta bendanya, juga kawan-kawan mereka yang terluka parah, dengan anyaman tali pada dua batang kayu di sebelah menyebelah. Dalam pada itu, di bagian lain dari perbatasan antara Watu Mas dan Kabanaran, telah terjadi pertempuran yang jauh lebih besar dari pertempuran yang terjadi antara para pengawal yang dipimpin oleh aku melawan para perampok. Pertempuran yang telah melibatkan kekuatan puncak dari pakuan Watu Mas dan pakuan Kabanaran. Yang terjadi adalah benturan dua gelar pasukan segelar sepapan dengan segala kelengkapan dan kebesarannya. Umbul-umbul, rontek, panji dan tunggul. Namun pada kedua pasukan itu tidak terdapat kelebet pertanda kehadiran aku masing-masing. Aku Watu Mas dengan berdebar-debar menunggu setiap berita yang datang dari medan perang.
Sedangkan aku di Kabanaran justru telah melakukan tugas yang penting, yang sebenarnya merupakan sumber dari segala pertentangan antara Pakuan Kabanaran dan Pakuan Watumas. Dalam pada itu, ternyata bahwa benturan dua kekuatan yang besar itu telah menimbulkan pertempuran yang besar pula. Tidak dapat dihindari bahwa dari kedua belah pihak telah jatuh korban. Kematian disusul dengan kematian. Yang terluka parah telah diangkut dan disingkirkan oleh kawan-kawan mereka. Sementara yang berada di belakang garis perang telah sibuk dengan perawatan dan juga menyediakan makan dan minum bagi mereka. Dalam pada itu, ternyata pada hari yang pertama, pasukan dari Kabanaran telah terdesak mundur. Gelar Sapit Urang yang memberikan tekanan kekuatan kepada ujung-ujung sayap pasukan, telah mengalami kesulitan untuk melawan gelar Garudang Layang dari pasukan Watumas. Kekuatan pasukan Watumas memang berada pada induk pasukan mereka. Karena itulah, maka ketika induk pasukan-pasukan Kabanaran terdesak mundur, sayap-sayapnya pun ikut mundur pula, agar gelar mereka tidak terputus dan jika demikian, maka para pengawal Watumas akan berhasil memecahkan gelar para pengawal dari Kabanaran. Dalam keadaan yang demikian, maka keadaan pasukan Kabanaran akan menjadi lebih parah. Karena itu, maka seluruh gelar telah ditarik meskipun perlahan-lahan. Sementara pasukan Kabanaran berusaha untuk menghimpun kekuatannya agar mereka tidak terdesak terus. Dengan menarik beberapa bagian dari pasukannya yang berada di sayap, di bawah pimpinan senopati pengapitnya, maka pasukan Kabanaran akhirnya dapat bertahan. Tetapi pasukan Kabanaran masih belum dapat mendesak maju. Garis perang itu bertahan sampai matahari turun ke ujung barat, sehingga akhirnya, ketika malam menjadi gelap, telah terdengar isyarat dari kedua belah pihak, bahwa pertempuran telah dihentikan. Yang kemudian nampak di arena itu adalah beberapa orang sambil membawa obor berusaha untuk menemukan kawan-kawan mereka yang terluka parah. Yang sudah gugur, mereka memang harus mengikhlaskannya. Namun yang terluka memang wajib untuk mendapat pertolongan. Kedua belah pihak sama sekali tidak saling mengganggu dalam tugas kemanusiaan itu. Meskipun kadang-kadang 2-3 pengawal berobor itu berpapasan. Namun mereka hanya saling memandang dengan penuh kebencian tanpa berbuat sesuatu. Sementara itu, di padukuhan yang menjadi pusat kepemimpinan pasukan Kabanaran, telah terjadi kesibukan yang luar biasa. Para petugas telah dengan sigapnya melayani para pengawal. Mereka yang tergores senjata segera mendapat perawatan. Mereka yang lapar telah disediakan makan, sementara yang haus telah disediakan minuman. Beberapa orang telah pergi ke tempat persediaan senjata, karena senjata yang mereka pergunakan telah cacat. Bahkan ada di antara mereka yang memilih senjata yang lain, yang menurut pertimbangannya lebih sesuai dipergunakan dalam perang yang besar itu. Di seberang arena, orang-orang Watumas pun telah sibuk pula sebagaimana orang-orang Kabanaran. Mereka telah membuat perapian di pinggir hutan untuk menyiapkan makan dan minum bagi pasukan Watumas. Yang terluka pun telah mendapat perawatan. Ada di antara mereka yang harus segera kembali ke Watumas karena lukanya terlalu parah. 2 buah pedati malam itu juga telah meninggalkan medan membawa orang-orang yang terluka terlalu parah. Namun mendahului pedati yang kembali ke Watumas, 4 orang penghubung dengan tergesa-gesa membawa laporan tentang keadaan medan. Aku di Watumas menerima laporan itu pada larut malam. Namun pada saat yang hampir bersamaan, aku Watumas itu pun telah menerima laporan, bahwa pasukan Kabanaran telah memasuki wilayah Watumas di bagian lari di perbatasan, dan telah menghancurkan sarang perampok yang sejak semula menjadi masalah antara kedua pakuan itu. Gila geram aku di Watumas, orang-orang Kabanaran memang licik. Mereka mengambil kesempatan dari pertempuran itu untuk merampas harta benda yang telah berada di Watumas. Jika harta benda yang disimpan oleh para perampok itu kita ambil lebih dahulu, maka harta benda itu akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi peperangan ini, tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi seorang senopati tidak dapat mengerti, bahwa kelincahan sikap aku di Kabanaran itu disebutnya sebagai satu sikap yang licik. Aku Kabanaran justru telah berbuat sesuatu berdasarkan perhitungan yang cermat, berkata senopati itu di dalam hatinya, justru kitalah yang lengah. Sama sekali bukan satu kelicikan. Tetapi senopati itu sama sekali tidak berani mengatakannya kepada aku. Ia sadar bahwa aku tentu akan menjadi sangat marah. Apalagi hampir bersamaan waktunya, telah datang pula para penghubung di medan perang yang menyatakan bahwa pasukan Watumas masih bertahan.
Kami dapat mendesak maju, berkata penghubung itu, tetapi hampir tidak berarti, karena kami tidak dapat mencapai sebuah padukuhan pun. Ketika senja turun, pasukan Kabanaran masih berada di luar padukuhan yang menjadi induk kekuatan pengawal perbatasan. Besok kalian harus memasuki padukuhan itu, berkata aku, kalian harus menghancurkan segala isi padukuhan itu dan membuatnya karang abang. Tugas kalian adalah mencerai-beraikan perhatian di perbatasan itu. Baru kemudian kalian akan kembali ke Watumas. Sebelum kita menyiapkan sergapan yang sebenarnya langsung ke pusat pemerintahan Pakuan Kabanaran. Kenapa kita tidak mengambil keuntungan dari pertempuran ini, berkata Senopati yang hadir. Jika pasukan Kabanaran sudah berhasil dipecahkan, maka alangkah mudahnya untuk memasuki pusat pemerintahannya. Jika kita tarik kembali pasukan kita, dan kemudian berangkat lagi memasuki arena pertempuran, agaknya orang-orang Kabanaran telah dapat mempersiapkan diri mereka lagi. Aku akan mempertimbangkannya, berkata aku, tetapi perbekalan yang ada tidak akan mencukupi, jika kita akan langsung memasuki pusat pemerintahan Kabanaran. Kenapa aku mencemaskannya? Bertanya Senopatinya, bukankah di Kabanaran, di sepanjang padukuhan tersedia perbekalan yang dapat mendukung gerak laju pasukan kita? Aku Watumas itu pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Beri aku bahan-bahan keterangan secukupnya. Aku akan mempertimbangkan, setelah aku mendapat laporan pada hari yang kedua. Para penghubung itu pun segera kembali ke Medan setelah mereka menukar kuda-kuda mereka dengan yang masih segar, serta setelah aku memberikan pesan-pesan secukupnya. Sementara itu, di Kabanaran, aku Suelatama tidak dapat menunggu laporan dari Medan, karena ia sendiri berada dalam perjalanan kembali dari sarang para perampok. Namun ketika ia memasuki kabuyutan yang masih utuh dengan para penghuninya, karena tidak berada terlalu dekat dengan perbatasan, maka aku telah membagi tugas dengan pengiringnya. Bawa para perampok ini ke pusat pemerintahan malam ini juga. Simpan semua harta benda yang kita bawa. Aku akan langsung menuju ke medan perang, berkata aku Suelatama. Tugas yang sangat berat bagi para pengiringnya. Namun mereka akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Justru karena mereka membawa harta benda yang tidak ternilai harganya. Bersama 3 pengiringnya, maka aku Suelatama memisahkan diri menuju ke medan perang. Dengan kuda yang tegar mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang menyusuri daerah perbatasan. Namun orang-orang yang sempat melihatnya tentu tidak akan mengatakan bahwa salah seorang dari keempat orang itu adalah aku sendiri. Karena mereka berempat telah mengenakan pakaian sebagaimana para pengawal biasa. Tidak seorang pun yang mengenakan pakaian yang berbeda di antara mereka. Perjalanan aku cukup melelahkan. Baru saja ia bertempur melawan para perampok. Kemudian memisahkan diri dan menempuh perjalanan panjang setelah beristirahat untuk beberapa saat saja. Lewat tengah malam, barulah aku sampai ke daerah peperangan. Namun aku menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Ia tidak tahu pasti, sampai di manakah gerak dan garis pertempuran. Karena itu, maka aku harus melingkar menjauhi medan dan mencari keterangan tentang gerak pasukan dari kedua belah pihak. Ketika mereka mendekati sebuah padukuhan, maka mereka telah berhenti beberapa puluh langkah dan seorang di antara para pengawal telah dengan hati-hati mendekati gardu di ujung padukuhan. Namun ternyata yang berada di gardu itu adalah para pengawal dari Kabanaran. Meskipun demikian, pengawal yang menyertai aku itu tidak langsung membawa kawan-kawannya dan aku ke gardu itu, karena beberapa hal akan dapat terjadi. Mungkin salah paham, mungkin satu jebakan. Namun ketika pengawal itu mendekat, ternyata ada di antara para pengawal di gardu itu yang dikenalnya. Karena beberapa hal akan dapat terjadi. Mungkin salah paham, mungkin satu jebakan. Kau, bertanya pengawal di gardu itu. Yang baru datang itu pun kemudian mendekat sambil bertanya, apakah yang kalian lakukan di sini? Apakah kau bermimpi? Bukankah kita berada di medan? Kami berjaga-jaga bergantian, jawab kawannya yang di gardu itu. Di sini? Di manakah lawan malam ini berkemah? Bertanya pengawal yang menyertai aku. Di hadapan padukuhan induk pertahanan, jawab pengawal itu, sudah ada pengawasan khusus. Meskipun demikian, di setiap padukuhan, meskipun tidak berada di garis pertama, harus mendapat pengawalan sebaik-baiknya. Heh, apakah kerjamu di sini? Bukankah kau tidak ikut dengan pasukan di perbatasan ini? Aku juga bertugas di perbatasan. Tapi di bagian lain, jawab pengawal itu.
Bersambung ke bab 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.